konsep ketuhanan itu seperti apa? Nah, ini konsep Dari ketuhanan mana? ini, teman. Ini konsep ketuhanan ini. Ini konsep ketuhanan. Aku bersumpah, si aku ini siapa? Huruf besar. Enggak, yang aku tanyakan itu konsep ketuhanan kamu yang katanya Iya, Yesus ini konsep yang ketuhanan. Biar dilahirkan. kita selesaikan satu-satu. Ketika kamu bicara tentang Luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Dalam Yesus ini punya firman segala macam. Berarti kan ada, enggak, Pak. saya lagi bertanya tentang secara general apa yang Anda pikirkan, apa yang dalam otak kamu, apa yang ada dalam hati kamu. Menurut Bapak Faris, Allah ini punya firman atau tidak? Kalau gini, Bang, maksud saya, Bang, Abang tolong pahamin kan. Kalau kita kan beda toleransi. Ya. Enggak, saya Kita enggak saling- bicara toleransi dan tidaknya. Saya lagi Enggak, dulu. berbicara sudut pandang Bapak bahwa Allah ini punya firman atau tidak. Ayolah, jujur, Pak. Kalau menurut pribadi saya karena saya tidak tahu, saya kurang yakin. Kalau menurut saya pendengar-dengar dari orang lain. Bapak umur misalkan berapa akan- sekarang? Saya 30. Nah, dari umur 12 tahun akil balik sampai 30 tahun ini, Bapak yang Bapak pahami, Bapak sering sholat, Bapak sering ikut pengajian. Yang Bapak pahami ini, Allah ini punya firman atau tidak? Maksudnya Allah kan Tuhan Allah Bapak. Subhanahu wa ta'ala itu punya firman itu atau tidak? maksud saya bingungnya dari situ. Kalau Allah saya tahu ada firman. Punya segala firman macam atau saya. tidak? Firman dari segi apa, Bang, firmannya? Ya, dari segi apa yang Bapak pahami? Allah punya memiliki firman nggak? Firman ada. Bersama-sama dengan dia atau tidak? Bersama-sama sama dia. Saya kurang paham. Firman Allah itu bersama-sama dengan Allah atau tidak? Di dalam diri Allah atau tidak? Tidak ada kesamaan, Bang. Iya, betul. Firman itu berbeda, tapi firman ini bersama-sama dengan Allah atau tidak? Tidak sama. Tidak bersama-sama. Lalu kalau firman Allah tidak bersama-sama dengan Allah, firman Allah ini di mana? Saya Allah ke Allah, Bang. Saya bingung ini. Allah. Udah, Ya. Allah. Kita pakai kata Allah, oke. Ya. Itulah. Saya bingung, Bang. Nah, firman Allah ini bersama-sama dengan Allah atau tidak? Kalau firman bersama Allah, maksudnya itu kan firman, Bang. Kalau di dalam Islam, firman Ini kan Pak yang harus pakai, diturunkan, dengar Bang. baik-baik ini Pak. Ini saya harus pakai gambar. Nih. Nah, Maaf Pak ya, walaupun Ya, Allah ya. tidak diserupakan, tapi maaf ya, perhatikan. Ini Allah, Pak. Di dalam diri Allah ini ada firman tak? ada, Bang. Ada firman. Iya. Nah, firman ini bersama-sama dengan Allah atau tidak? Kalau firman itu yang saya pernah belajar dari sedikit agama, Bang. Saya bukan ini kan. Firman itu Dia di dalam diri Allah atau tidak? firman emang dari Allah tapi diturunkan kepada nabi-nabi. Saya tanya, firman ini kita satu-satu. Firman ini dari bersama-sama dalam Allah, berdiam dalam diri Allah atau tidak firmannya ini?
Gini Bang, Contohnya, kalau logikanya contohnya. logikanya Bapak itu tidak bisa dilihat, tetapi logikanya Bapak itu ada dalam diri Bapak atau tidak? Astagfirullah, saya tanya baik-baik kenapa turun? Saya lagi pingin membuat kalian ini paham baik-baik nih. Ayolah. Kenapa macet total dari tadi? Saya lagi pingin buat kalian ini, ngajar kalian biar kalian paham tentang firman Allah ini seperti apa nih. Ini hal dasar nih. Kalau hal dasar tidak kalian mengerti, sampai Yesus datang kedua kalinya kalian akan tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tunjukkan datanya kalau Yesus itu Tuhan. Tunjukkan datanya kalau Yesus itu adalah Allah. Nanti sampai ini yang kalian tanya itu cuma itu doang. Gak ada yang lain. Karena hal-hal dasar seperti ini tidak kalian pahamin. Kita akan diskusi seperti ini terus, teman. Makanya saya bilang pahami hal-hal dasar sehingga kalian tidak bertanya, di mana buktinya Yesus itu Tuhan? Cuma itu aja yang kalian tanya, ya. Ayo, coba. Ustadz begitu yang naik itu, yang diskusi, yang cerdas gitu kan. Yang bisa arah pikirannya itu bisa dirubah, yang bisa diajak berpikir gitu. Saya naikin dulu, silakan. Orang teman-teman kita kencangkan tap-tap layarnya. Jangan lupa follow Bang RK. Jangan lupa love orange ya teman-teman ya. Halo, Santuka, Kristen bukan? Tunggu Bang ya, saya hidupin kamera. Enggak, Kristen bukan? Saya Kristen Bang. Oke, apa yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan aja Bang, biar saya... Ini Bang, saya cuma mau lihat itu, saya coba naik karena apa? Banyak tadi yang tadi kayak Abang jelasin. Langsung apa mau bertanya apa Bang? Saya tidak mau bertanya, saya agak ini lihat komentar. Oke, saya itu. Ini ya, kalau ingin maaf ya Bang ya, maaf ya. Ya, kalau ke Kristen mau naik, langsung tanya ya, jangan komentari iman orang. Ya. Kalau Kristen mau naik, tanya gitu kan. Jangan kita komentari iman orang, ya. Kalau kita mau komentar dan diskusi dengan adanya mereka. Ya, karena ini bukan komal. Ya, saya pingin diskusi itu betul-betul 1 versus 1. Ya, nggak mau 1 versus 2, nggak mau saya ya. Maaf ya, kalau mau di akhir, silakan bertanya di akhir, saya akan buka ruang untuk pengajaran di akhir. Nanti saya buka ruang pengajaran di akhir, pasti. Ya. Silakan saya naikin dulu. James, silakan. Halo Bang, Shalom. Ya, Shalom. Kristen bukan Bang? Iya betul, Protestan. Ya, silakan Bang. Apa yang mau disampaikan cepat Bang? Oh ya. Begini, saya tidak mengikuti secara intensif ya Bang perjalanan Abang sebagai apologet. Namun saya rasa ini akan mengganggu ya Bang nantinya Bang, karena kita tahu ya di komal-komal para PI ini sudah sangat merisaukan Bang. Itu saya lihat ini bahwa memang harus ada tindakan ya dari kita untuk berhenti begitu ya. Sebab siapa yang mau berhenti? Sekarang saya tanya. Siapa yang mau berhenti? Kalau mereka memang tidak bisa berhenti dan tidak mau berhenti. Karena gini teman, saya nggak mau berhenti. Kenapa saya tidak mau berhenti? Alkitab mengatakan celakalah aja jika aku tidak memberitakan Injil. Ya, kalau kau tidak mau memberitakan Injil, silakan kamu celaka sendiri. Tetapi, mengapa saya perlu memberitakan Injil? Saya takut celaka. Karena saya membiarkan orang lain untuk memberitakan Injil yang berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul. Yesus Kristus dalam Galatia pasal 1, jikalau ada malaikat, sekalipun itu malaikat, yang memberitakan Injil berbeda dari apa yang kami beritakan, terkutuklah dia Maranatha. Sekarang kalau abang suruh saya berhenti, abang bukan Tuhan, abang bukan Rasul Paulus. Bahkan gereja kami yang satu kudus, katolik, dan apostolik, setelah selesai merayakan Ekaristi mengatakan, pergilah, marilah pergi kita diutus. Saya bilang amin. Lantas ketika abang mau menyuruh saya berhenti, abang siapa? Abang bukan dari gereja Katolik. Abang bukan imam saya. Abang bukan pastor saya. Abang bukan Tuhan. Kalau abang mau suruh berhenti, suruh mereka berhenti. Karena mereka memberitakan Yesus yang lain. Dan tugas dan tanggung jawab saya adalah meluruskan apa yang mereka beritakan tentang siapa Kristus, siapa Yesus Kristus.
Ya, sekali Udah, lagi saya clear bang. Saya nggak mau berneko-neko. Kalau abang mau suruh berhenti, silakan suruh mereka. Jangan suruh saya. ya, ini anjuran saja kalau abang tidak Ya, mau nggak usah anjuran bang. kalau Silakan turun bang. Ya, kamu iblis. Ya, kalau kamu suruh saya berhenti, kamu bukan Tuhan. Saya harus melawan Alkitab. Saya tidak pernah loh. Hanya di komal saya ini jarang sekali membahas iman orang. Kalaupun saya membahas itu bertanya berdasarkan data dan buku-buku yang sudah saya beli. Tidak pernah saya membahas iman orang membabi buta. Tidak pernah saya membahas iman orang itu dalam keadaan close camp. Enggak, saya enggak kayak gitu. Saya orangnya fair. Diskusi-diskusi, ranah akademis. Lalu Anda naik-naik lalu bilang berhenti memberitakan Injil. Lah Anda siapa? Anda bukan dari gereja. Anda manusia biasa dan Anda punya kewajiban juga. Ketika orang sudah diselamatkan, dia wajib memberitakan Injil. Ketika orang sudah diselamatkan, dia wajib memberitakan siapa Yesus Kristus. Ya, kalau kamu tidak memberitakan siapa Yesus Kristus dalam segi atau bidang apapun, kamu terkutuklah kamu. Alkitab mengatakan terkutuklah jika aku tidak memberitakan Injil. Memberitakan Injil dari beberapa bidang. Ada yang dengan cara memberikan supportnya dalam bentuk dana, ada yang tubuh jiwa rohnya dia serahkan. Itu banyak hal. Ya. Jadi ketika kamu tidak beritakan Injil, kamu bukan pengikut Kristus, teman. Ya. Maaf ya, saya harus tegas. Ini ada orang Kristen yang memang kayak gini. Dengan menggunakan logo toleransi. Toleransi bukan berarti pembiaran. Ya. Toleransi bukan berarti saya membiarkan orang memberitakan Yesus yang lain. Gak bisa kayak gitu, teman. Toleransi. Tetapi kalau memberitakan Yesus yang lain, maaf. Bahkan kalau ada apologet yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya wajib kencangkan sabuk pengaman dan saya gas terus. Yang memberitakan Yesus Allah Tritunggal yang berbeda, saya wajib gaskan terus. Meskipun itu Kristen. Ya, apalagi yang memberitakan Yesus tidak mati. Kan kacau kamu. Lawak kamu, teman. Ya, lawak kamu sebilang. Ya, 2,6K, teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya. Jangan lupa share-share-nya, teman-teman ya. Jangan lupa tap-tap layarnya tembuskan ke 300K ya. Kamu jangan lawak-lawak, teman. Naik ke atas hanya mau, saya pikir kamu mau diskusi apa dengan saya. Naik ke atas kamu lawak-lawak dengan saya. Minta maaf. Ya. Saya akan mengamuk sekali ketika kau bilang stop memberitakan Injil. Maaf. Serius. Saya akan mengamuk sekali ketika kalian berkata stop beritakan Injil. Karena apa? Saya sudah menghibahkan namanya tubuh, jiwa, dan roh saya ini serahkan untuk pemberitaan Injil. Ya. Berpuluh-puluh tahun, bukan cuma 1 tahun. Saya sudah menghibahkan hidup saya ini untuk pemberitaan Injil. Lalu dengan enaknya kau bilang stop memberitakan Injil. Lah kau siapa? Ya. Sebab hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan bagi. Ya. Jadi jangan lawak-lawak kau dengan saya, teman. Ya. Saya akan ngamuk ketika kau bilang stop beritakan Injil. Toleransi boleh toleransi, tetapi bukan berarti pembiaran. Ya. Membiarkan orang memberitakan Injil berbeda dari apa yang diberitakan oleh para rasul. Ya. Itu suka-suka kau, jangan suruh saya. Suruh saya berhenti. Halo, bro. Halo. Selamat malam. Kristen bukan? Ya, Kristen. Ada mau nyampein sesuatu, Bang? Silakan. Iya. Maaf ya, aku bukan orang Indonesia, tapi aku bisa bahasa Indonesia sedikit. Ada orang yang kalau naik, bukan semua orang datang ke sini, bukan Muslim atau Kristen. Ada yang nggak mau gitu, jangan marah-marah dan kasih tahu mereka, jelasin apa yang mereka belum tahu. 20.000 berapa? Kan ada orang yang dipenjara gara-gara mulut dia. Maaf ya, kasih tahu mereka, kasih jelasin. Itu aja ya. Makasih ya. Terima kasih. Saya paham. Kamu orang Australia bukan?
Afrika. Oh, Afrika. Oke. Tuhan memberkati. God bless you. Bless itu. Bless you. Oke. Undang saya masuk. Siapa nih ya? 2,5K teman-teman, kita kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 300K ya. Ada Kak Hamid, silakan Hamid. Silakan Hamid ya. Kristen bukan? Bisa buka kamera? Oh, saya dari Islam Bang, tapi mau nanya gitu, boleh nggak? Oke, satu pertanyaan karena nggak bisa buka kamera, silakan. Satu Oke, pertanyaan. siap. Terima kasih Abangku. Jadi gini Bang ya. Oh, aku pernah baca itu juga ya. Apa namanya? Yesus Kristus itu diturunkan di dunia untuk menyelamatkan manusia gitu. Atau menembus dosa-dosa manusia, benar kan itu ya? Ya, karena dia Kristus. Iya benar. Nah, aku mau nanya, kalau manusia itu yang kembali kepada Kristus dan mengikuti Kristus gitu, kalau anak-anak kecil yang meninggal itu gimana itu? Ya. Anak kecil yang meninggal sesudah jaraknya harus detail nih. Iya, contohnya bayi-bayi yang baru lahir tiba-tiba beberapa hari atau beberapa bulan udah meninggal gitu. Apakah itu juga termasuk diselamatkan oleh Yesus? Ya, sudah diselamatkan. Sudah. Ya, Roma pasal 5. Boleh sedikit penjelasannya, Bung? Ya, jadi gini. Ketika bayi yang meninggal masuk surga enggak? Masuk surga. Misalkan dia baru melahirkan malam ini, meninggal malam ini, ya, mereka tidak ada dosa karena pelanggaran satu orang, ya, semua orang berbuat dosa. Tetapi karena satu ketaatan atau kepatuhan satu orang, semua orang beroleh keselamatan. Ya, Roma pasal 5, ya. Tetapi jika ada bayi yang hidup 1 tahun, ya, setelah itu kan dia perlu dibawa ke gereja dan dibaptis. Ya. Sama seperti sunat yang dilakukan pada usia 8 hari. Begitu pula baptis dalam Kolose pasal 2 harus diserahkan di dalam gereja. Iya. Ya. Jadi ketika masuk surga, masuk karena ketaatan satu orang, ya Yesus Kristus. Dan bagaimana orang-orang yang ada dalam perjanjian lama sebelum Kristus itu datang? Sebelum Yesus itu datang menjadi manusia. Bagaimana caranya? Mereka percaya kepada juru selamat yang akan datang. Tetapi sebelum juru selamat itu datang, mereka melakukan banyak seremoni. Salah satunya adalah menyembelih kurban domba dalam perjanjian lama. Itu adalah salah satu bentuk seremoni dari banyaknya seremoni yang mereka lakukan sebelum juru selamat itu datang. Dan mereka lakukan pada hari Yom Kippur. Dan yang mereka lakukan itu di mana? Di bait suci. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan tidak selamanya darah lembu jantan atau darah lembu domba itu menghapus dosa. Karena apa? Karena kita sudah memiliki imam agung kita yang sudah melintasi ruang dan waktu. Yaitu Yesus Kristus yang bukan saja menyerahkan dengan darah domba, tetapi dengan darahnya sendiri, dengan nyawanya sendiri. Seperti itu. Itu poinnya. Oke, terima kasih Abang. Saya mau nanya itu aja. Terima kasih. Oke. Tuhan memberkati. Seperti itu ya. Jadi kita percaya, jadi bicara tentang Kristus dalam perjanjian lama atau Kristus dalam kekekalan masa lampau memiliki gelar sebagai imam, raja, dan nabi. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Silakan Kohar, silakan Kohar. Kita kencangkan tap-tap layarnya teman-teman, tembuskan ke 400K teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya, tembuskan ke 400K. Jangan lupa share-share-nya, 1 orang 5 kali share teman-teman ya. 1 orang 5 kali share. Silakan. Halo, Kristen bukan? Agak lama ya, maaf ya teman ya. Saya naikin lagi. Yang Kristen di akhir-akhir ya teman-teman ya. Yang Kristen ditarik dulu di akhir-akhir ya teman-teman ya. Saya fokus sama mereka. Nanti di akhir saya buat pengajaran kok, tenang aja. Saya buat pengajaran di akhir, pengajaran Alkitab. Halo, Purnama, Kristen bukan? Assalamualaikum. Oke, buka kameranya. Waalaikum, silakan.
Buka kameranya, teman. Boleh. Oke. Oke, Ya. Islam ya. Alhamdulillah. Oke, Bang. Sebelum Abang bertanya, saya bertanya dulu boleh? Dari tadi bertanya terus. Loh, kok anak tanya pula? Enggak, nanti Abang bertanya. Satu-satu. Abang bertanya, saya bertanya. Anak nggak mau diskusi, anak cuma mau nyamperin aja. Apa yang mau diskusikan? Kalau nggak mau naik, ya nggak diskusi, makasih. Anak baru aja, Apa? belum nyimak juga nih. Jadi kenapa takut ditanya? Udah tanyalah apa yang mau kau tanya. Baru kau pegang buku, langsung kau takut. Tanyalah, apa yang mau kau tanyakan? Antum muslim kan? Ya, saya orang yang bertakwa, yang berserah. Saya muslim. Tapi saya bukan Islam. Saya muslim, tapi saya bukan Islam. Iyalah. Sekarang kamu perhatikan baik-baik ya. Kenapa saya mengatakan saya adalah muslim ya? Ya. Kenapa saya mengatakan saya adalah muslim? Ya. Nih. Jadi agamamu apa? Ya, dengar baik-baik. Agama saya Kristen, tapi saya dikatakan muslim bisa nggak? Yes, bisa. Kenapa? Kamu tahu buku ini? Nggak ada. Oke, ini Sirah Nabawiyah. Sabar. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya, kamu perhatikan baik-baik. Nah, ini di dalam Sirah Nabawiyah, dengar baik-baik dulu. Ini nama-nama para utusan Nabi Isa. Nah, nama-nama utusan Nabi Isa ini, ya, Nabi Isa punya rasul ini dikatakan sebagai kaum apa? Al-Hawariyun. Lihat ini. Murid dari Nabi Isa itu Petrus, Paulus, ya. Nah, mereka disebut sebagai kaum Al-Hawariyun. Ya. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya muslim, saya muslim. Ya, saya termasuk golongan itu. Karena saya muridnya Nabi Isa. Coba saya lihat buku percetakannya apa tuh? Siapa percetakannya? Oke, kalau kau bilang ini percetakan siapa dan kau tidak percaya, ya kau perhatikan baik-baik. Oke. Nih. Apa nih? Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ya. Ibnu Hisham nih. Muhammad Hasrani deh. Kenapa kagak percaya, teman? Kau cari di Gramedia, ini lengkap nih. Jadi ketika kau tanya saya muslim. Saya termasuk Al-Hawariyun. Di Indonesia nggak ada agama murid-muridnya Nabi Isa. Islam itu Kristen. Lah, ada pula apanya? Islam Kristen. Lah itu sejarah Nabi loh. Sejarah Nabi loh. Ini Sirah Nabawiyah, kisah dari Nabi. Saya disebut muslim, ya saya orang yang bertakwa. Makanya saya tanya kamu biasa yasinan nggak? Hah? Yasinan. Kamu biasa yasinan nggak? Biasa. Sering yasinan nggak? Sering. Ya. Sering baca yasin? Sering. Oke. Kalau sering baca yasin, kau buka ini. Kau lihat baik-baik. Ini Yasin ayat 14. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Nih. 2 orang utusan yang diutus. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami menguatkan dengan utusan yang ketiga. Nah, utusan ketiga. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Pertanyaan saya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Silakan. Kami ini siapa? Yang diutus itu siapa? Coba jawab pertanyaan saya. Dalam Yasin ayat 14, surat 36 ayat 14, siapa mengutus siapa? Jawab. Kabur kan? Kabur, gak ada yang bisa jawab ini, teman. Gak ada yang bisa jawab ini. Makanya kau bilang saya muslim. Saya
Muslim. Makanya coba kau pahami itu sehingga kita lihat dengan sirana Donditan, coba Donditan suruh ke sini. Makanya sang debates bilang apa? Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerjanya kau hanya bertanya terus. Ini nih. Oke, kita naikin lagi, coba. Saya pingin Yasin 14 ini siapa yang bisa jawab? Silakan naik dan bertanya ya. Oke, mualaf ini biasanya cerdas. Halo. Ya, halo. Kristen bukan? Islam. Oke, bisa jawab Yasin 14 itu siapa yang mengutus dan siapa yang diutus? Saya buka sumbernya dulu ya. Biar Ya, silakan buka. Bisa buka kamera tak? Belum bisa, Bang. Kamu mualaf. Ya. Mualaf dari apa? Gereja apa? Kalau silsilahnya sebenarnya antara Kristen dan Islam. Cuman Saya tanya kamu mualaf tahun berapa dari gereja mana? Saya Kristen cuman nggak pernah ibadah, Bang. Kamu Islam atau Kristen sekarang? Sekarang Islam. Sekarang Islam. Kapan mualafnya? Baru 6 bulan terakhir ini. Baru 6 bulan terakhir. Mualaf cerdas kan? Ya. Oke, sekarang buka dalam Yasin 14 ya, siapa yang mengutus dan siapa yang diutus, silakan. Melakukan ibadah secara zahir dan Sabar, Bang, biar kita nggak adu mulut aja gitu dari sumber. Ya, makanya saya suka adu data. Ayo, saya lebih senang adu data. Ayo. tapi yang sulit itu ibadah. Ibadahnya dengan rasa apa? Macet. Lagi dibuka, Bang, sabar. Kita kan baru belajar ini, Bang. Jadi kaum mualaf belum belajar sama sekali langsung syahadat gitu. Abang mengarah ke Yasin 14. Fa'khlam anahu la ilaha illallah. Kamu fahlam baru kau bilang la ilaha illallah. Allahu akbar. Tapi kalau kamu belum fahlam kenapa kamu syahadat, teman? Silakan. Kalau dari sumbernya di sini tidak ada identitas, Bang. Ya, Allah kan maha tahu. Tidak mungkin Allah menurunkan ayat yang tidak mungkin membuat orang itu bingung. Betul? Di sini tidak ada keterangan Allah. Lah, lalu kami ini siapa? Oke, kita lalu kami ini sepakat siapa? Kalau kami ini Allah. Pertanyaan oke. subjek kami ini siapa? Kami ini siapa? Allah. Kita Nah, sepakat. mengutus kepada mereka dua orang. Dua orang ini siapa? Nah, menurut Abang siapa dua orang ini? Ya saya nggak tahu. Saya tanya kamu. Makanya, Bang, Kan kalau ini kitab itu kamu. Baik, ini saya buka dulu, sabar. Kami ini Allah. Allah mengutus siapa nih? Oke, saya pegang ya. Kami ini Allah ya. Saya pegang ya. Allah mengutus siapa nih? Dua orang nih. Lalu ditambah dengan utusan ketiga. Nah, 3 orang yang diutus oleh Allah ini siapa? Oke. Kalau misalkan kita lihat orang yang menikmati ibadahnya secara Oke, saya pegang tuh. itu beda. Saya pegang kami itu Allah ya. Teman-teman pegang ya. Kami itu Allah ya. Ini kan kesepakatan, Bang. Saya baru buka sumbernya. Abang sendiri tadi dari awal bilang kalau kami ini Gak usah bertele-tele. Langsung to the point. Kami adalah Allah. Allah mengutus 2 orang. 2 orang ini siapa? sabar dulu, Bang, sabar. Tadi sabar. Saya nunggu nih. Teman-teman pegang ya. Kami adalah Allah ya. Pegang kata-katanya. Laki-laki itu Nah, dipegang. di sini ada keterangannya, Bang. Menurut tafsir tahlil bahwa kedua ini yang bernama Yuhana dan Bulus. Nah, Yohana itu siapa? Yohana itu siapa? Kami itu Mereka di Allah ya. sini, Allah mengutus Yohana. Yohana itu siapa? Silakan. ya, mereka di sini melakukan perbuatan syirik. Yang saya tanya, yang diutus oleh Allah itu Yohana itu siapa? Jadi kisah ini, Bang, untuk Yohana dan Bulus saya kurang tahu siapa,
tapi di sini mereka melakukan perbuatan syirik Perbuatan syirik apa yang dilakukan? karena tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mana datanya? Tafsir Ini apa ada, yang kau pakai? Abang buka tafsir tahlil. Ada. Oke. Tafsir tahlil. Tafsir tahli. Oke. Jadi kalau kita adu bacot kayaknya nggak akan ada Jadi habisnya, Allah Bang. mengutus orang untuk menyesatkan orang. Bukan. Dua orang ini tersesat karena dia menyekutukan Allah. Enggak, yang saya tanya di sini konteksnya, kau lihat baik-baik adalah Ya. kami ini mengutus dua orang utusan. Nah, kau bilang kami ini adalah Allah, ya kan? Allah mengutus dua orang ini siapa? Kau bilang Yohana dan Bulus, Betul. ya kan? Nah, sekarang kalau kau bilang dua orang ini tersesat, pertanyaan saya adalah mengapa kalau dia tahu tersesat dalam kemahatauan si kami ini, kenapa dia mengutus? Karena dia diutus untuk menyembah Allah awalnya. Iya. Nah, Abang nggak mau mendengar. Kata siapa kau bilang ketika Abang dia terakhir cuma dia bisa tidak menyembah asumsi Allah itu sendiri. siapa? Ini kan saya baca rata sumber. Abang langsung ngebantah. Gitu loh. Jadi Allah itu mengutus Yohana dan Bulus untuk menyembah Allah, tidak ada yang lain. Sampai situ dulu. Menyembah Allah. Ya. Allah yang mana? Allah yang esa. Karena Allah cuma satu, Coba. Bang. Kita lihat ya. Ya. Oleh karena itu, ya, oleh karena kedua dosen itu ada yang menyebut bernama Yohana Bulus tidak berhasil melaksanakan misinya, dikirim lagi seorang yang bernama Syamun dan tugas yang sama risalah mereka bahwa supaya penduduk Antioquia ya, mau membersihkan dirinya dari perbuatan syirik supaya mereka melepaskan diri dari segala bentuk. Tidak ada yang seperti kamu Syirik ngomong tadi. artinya apa, Bang? Syirik artinya apa? Syirik apa nih? Apa artinya coba saya tanya? Ya, syirik Jawab menyekutukan enggak? Allah. Nah, Syirik menyekutukan Allah. lah, betul berarti. Salahnya Oke. di mana? Syirik menyekutukan Allah. Betul. Terus? Tadi abang tuh muter-muter, Bang. Kan Enggak, saya nggak bilang. muter-muter. Saya katanya syirik menyekutukan Allah. Iya, dari awal saya sudah Ya, menjelaskan sekarang itu. apa yang disekutukan? Bang, yang namanya sekutu itu, Bang. Enggak, dia saya tanya konteks yang disekutukan itu apa? Di sini ada, Bang, segala bentuk. Saya percaya sama Abang Nah, sebagai segala Tuhan. bentuk berarti salah satunya apa? Salah satunya saya, contoh nih, Bang. Saya menganggap Abang Tuhan tuh udah menyekutukan Allah, Bang. Apa yang Gitu saya loh. sekutukan? Abang ini nggak Apa? paham. Oke, kita buktikan. Apa yang saya sekutukan? Silakan. Saya percaya ketika saya lahir, Allah itu Tuhan saya. Tetapi selama saya berjalanan hidup, ketika Abang itu saya anggap sebagai Tuhan, itu salah satu bentuk menyekutukan, gitu loh, Bang. Sekarang gini, ya. Yang kau tahu bahwa menyekutukan itu di dalam iman kamu, bahwa orang Nasrani menyekutukan Allah. Betul? Tidak, konteksnya bukan seperti itu, Bang. Kau dengar Saya. dulu, dengar dulu. Bahwa orang Ya. Nasrani menyekutukan Allah, betul? Betul. Nah, sekarang adakah di dalam kitab kamu tertulis Kristen? Nah, ini kalau udah macet, mental lagi kemana gitu? Enggak, saya enggak macet. Saya Habiskan tanya, dulu, Bang. Habiskan dulu apakah sampai sini orang gitu. di dalam kitab kamu menulis Kristen? Nah, kita buka sumbernya, Bang. Kita nggak bisa adu mulut. Enggak, Abang saya mau- tanya, ada enggak di dalam iman kamu ada Kristen? Tidak ada, Bang. Nah, Kristen sekarang tuh- di dalam iman kamu, dalam kitab kamu hanya terus Nasrani atau Kristen? Iman saya itu tetap, Bang, Islam, Bang. Karena Islam itu... Tidak, enggak. Ketika kalian mengatakan bahwa saya menyentuhkan Allah, yang menjadi pertanyaannya, tuduhan kalian itu kepada Nasrani atau Kristen? Mau dia Nasrani, mau dia Kristen, semua sama, Bang. Bukan masalah ini Oke, persoalan berarti benar. hanya inadina indallahi Islamu, betul? Karena segala bentuk, Bang. Segala bentuk. Segala bentuk, apapun. Mau itu dia menyembah iblis, menyembah Yesus, dan segala hal. Segala hal. Nah, Abang cari Segala dulu. hal lah. menyembah. Abang cari dulu sumbernya coba. Biar kita enak gitu, sama-sama paham Ya, gitu. kita diskusi nih sumber sekutuan. Jadi apa Ya. yang saya sekutukan dari Allah? Astagfirullahaladzim. Abang gini loh, Bang. Enggak, Dasar gini loh, coba kamu dengar. Sekarang kita melakukan sedikit penggalian ya. Ya. Oke.
Kita penggalian. Pertanyaan saya, jika saya menyatukan Allah, kau tunjukkan datanya. Jika kamu menyatukan Allah, saya tanya kepada kamu. Oke, Sepakat? ini tentang menyekutukan Allah. Oke, saya buka. Oke, sekarang saya duluan. Saya tanya kamu. Boleh. Naik haji itu perintah siapa? Ciptaan siapa? Siapa yang menciptakan naik haji? Ini dengan iman saya ya. Yang saya ketahui, naik haji itu ada di rukun Islam, Bang. Rukun Saya Islam tanya kelima. siapa yang menciptakan naik haji? Kalau tidak, janganlah kau teruskan. Rukun Islam itu, Bang, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya, Bang. Yang saya tanya siapa yang perintahkan kamu naik haji? Ya, siapa yang menciptakan? Menciptakan dan siapa Ya, yang Allah, memerintahkan? Bang, jelas Allah. Allah yang menciptakan, betul? Betul. Oke, saya pegang. Kemudian, kedua pertanyaan saya, naik haji ini sebelum adanya Islam atau sesudah adanya Islam? Nah, itu saya kurang paham. Saya jujur, saya kurang paham di situ. Oke, gak paham. Karena kan saya baru Sekarang. mualaf, gitu loh. Oke, sekarang saya tanya, naik haji ini Allah yang ciptakan, betul? Betul. Oke, sekarang berarti Allah juga memerintahkan untuk naik haji. Iya jelas, Bang. Itu namanya rukun, pengertian rukun dasar. Oke, apakah Allah memerintahkan naik haji dan tawaf kepada 360 berhala? Nah, saya belum sampai ke situ. Nanti saya cari sumbernya. Sekarang saya pegang sumber nih. Sekarang kita lagi membedah nih. Oke, buka, Ya, buka, Bang. kita buka. lagi membedah nih. Buka. Oke. Ini dalam Sirah Nabawiyah Mubarakfuri. Oke. Ya. Sepakat, Pengertian saya abang- tidak menyimpulkan, pengertian tapi abang saya dari- cuma bertanya. Tadi gini, kata Bang. kamu, tadi Ya. kata kamu bahwa Allah yang menciptakan, betul? Betul. Oke, sekarang kita lihat baik-baik. Kau bilang Allah yang menciptakan. Abang punya Makanya saya sumber. tanya kamu. Saya punya sumber ya. Oke. Nih ya. Mubarakfuri ya. Oke, Abang dari Sirah Nabawiyah. Oke, lanjut. Mubarakfuri ya. Ya. Sekarang ini ada dua hal, nanti akan muncul pertanyaan baru nih. Ya, tatkala Rasulullah menaklukkan Mekah di sekitar Ka'bah, ada 360 berhala. Nah, muncul pertanyaan baru dari sini. Ya. Pertanyaan baru yang muncul dari sini adalah tahun berapa Rasulullah meruntuhkan berhala di Ka'bah? Tahun berapa? Ya. Iya, Bang. Saya tanya nih. Oke. Kemudian kau lihat ini. Sebelum Rasulullah menghancurkan berhala 360 berhala ini, ya, kita lihat Iya. mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala. Yang mayoritas apa ini? Diciptakan. Saya ulangi lagi, diciptakan. Oke. Amar bin Luhai. Siapa? Sementara Oke. orang-orang yang mengira yang diciptakan Amar bin Luhai itu adalah sesuatu yang baik dan tidak mengubah agama Ibrahim. Sekarang kita lihat apa yang diciptakan oleh Amar bin Luhai. Saya baca ayat kedua di keduanya, poin kedua. Terus, Mereka Bang, lanjut, menunaikan terus. haji dan tawaf. Terus. Mereka menunaikan haji dan tawaf di Oke, sekeliling berhala, merunduk dan sujud. Nah, sekarang tadi kamu mengatakan naik haji itu adalah yang menciptakan itu adalah Allah. Kenapa di dalam Sirah Nabawiyah yang menciptakan itu adalah Amar bin Luhai? Jawab. Bang, saya punya kitab namanya Al-Quran. Ya, Bang ya. Sirah Nabawiyah itu bukan firman dari Allah, Bang. Paham? Abang sampai sini paham? Nah, Abang saya buka- kan bicara sejarah, itu sejarah, teman. Alah, Bang. Sejarah, Bang. Sejarah sama Lah, pedoman- sejarah itu sejarah. Sejarah sama Masakah Al-Quran kau bukan melupakan Bang. sejarah? Sekarang kalau tidak ada Sirah Nabawiyah ini, kau tahu nggak? Banyak orang yang menjual Sirah Nabawiyah ini adalah agar menumbuhkan kecintaannya dia kepada Rasulullah. Baik, baik. Itu salah satu kebaikan, betul. Saya akui. Oke, betul? Betul, betul. Nah, sekarang bagaimana saya menumbuhkan rasa kecintaan saya kepada Rasulullah ketika saya membaca ini, lalu saya menemukan antara sejarah, fakta sejarah, dan juga di dalam kitab kamu. Di kitab kamu yang menciptakan itu adalah Allah. Betul. Bahkan Allah memerintahkan sampai ke dalam di rukunnya. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa di sini Amar dalam sejarah, fakta sejarah, Amar yang menciptakan itu? Abang kenapa berpatokan ke sejarah? Sedangkan Allah menurunkan firman lewat Al-Quran. Kenapa? Allah Kan ini Enggak. fakta.
Abang, sejarah itu berbagai macam sumber banyak bang. Saya buka lagi mau? Biar sama-sama. Ini fakta loh teman. Ah, abang namanya egois. Kenapa sekarang kau jawab dulu dong? Iya, saya membenarkan bang. Sekarang tapi saya kau juga... kan bilang bahwa saya itu musyrik. Ya, kalau saya itu musyrik, tentunya kau bisa menjelaskan ini. Bang, saya punya Al-Quran bang. Saya juga punya versi saya sendiri. Masa saya nggak boleh menjelaskan apa kitab saya? Kan lucu itu namanya. Silakan kau jelaskan. Tetapi harus sesuai dengan apa yang saya tanyakan ya. Silakan. Oke, abang buka Al-Baqarah 124 127. Bukalah dan baca. Oke, sabar. Sejarah juga, kemerdekaan Indonesia juga sejarah bang. Iya, bahwa bangsa yang besar, bangsa yang tidak melupakan sejarahnya, itu kata Insinyur Soekarno. Betul, cuman Al-Quran ini lebih kompeten daripada sejarah. Hadis kau pakai enggak? Pakai bang, untuk menerangkan akhlak kami gitu loh. Gimana kita menjalani Islam tanpa kita tahu aturannya. Rasul ditunjuk sebagai kehidupan kita itu harus mencontohkan beliau gitu. Bukannya agama itu semua menganut ke Rasul, bukan. Allah, awalnya Allah dulu gitu bang. Jawab. Jawab yang saya tanyakan. Sabar bang, sabar. Kita pakai sumber. Kalau adu mulut, kasihan yang di bawah. Ya makanya, ya. Yang tidak suka dengan live-nya saya, silakan keluar aja ya. Saya tidak paksa kalian untuk di sini. Silakan keluar. Ya. Kalau kalian pendukung sebelah, silakan ke sebelah. Jangan di sini. Saya tidak larang suruh kalian di sini. Silakan keluar. Ya. Enggak, abang saudara saya. Saya enak diskusi nih. Enggak, saya enggak ngomong kamu, saya ngomong orang Kristen di bawah. Kalau tidak suka dengan saya, keluar aja. Ya, silakan. Air apa? Ngences saya tadi, ngences. Ini bang ya. Silakan. Ini banyak bang. Satunya ya. Dan ingatlah kami menjadikan rumah Ka'bah ini sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Ingatlah ketika kami menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat dan kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang beritikaf, dan ruku serta bersujud. Nah, ini ada lagi bang. Abang percaya yang mana? Saya tanya lagi balik coba. Saya tidak percaya semuanya. Nah, itu dia keegoisan. Saya tidak percaya semuanya karena kamu tidak bisa meyakinkan apa yang saya tanya. Karena bang, itu jadi ceritanya gini bang. Yang saya tanya adalah naik haji ini ciptaan siapa? Kau bilang bang. Allah. Di Tetapi sini menurut fakta sejarah yang ciptakan itu adalah Amr bin Luhai. Astagfirullahaladzim. Yang benar yang mana? Allah kamu siapa? Bang, sejarah bang sama keyakinan jauh bang. Abang udah perbedaannya udah jauh dari sejarah ke agama tuh jauh sekali bang. Abang sejarah itu penting loh. Oke, saya bang bisa saya membuat dusta nih untuk cucu saya nanti ya. Kalau saya bahas iman kitab kamu nanti kau bilang penistaan. Makanya saya main sejarah nih. Saya nggak mau terjebak. Buka kitab abang aja. Saya hidup di negara hukum. Ya, jadi saya nggak mau bahas kitab kamu. Saya bahas sejarah. Saya beda dengan orang yang tinggal di luar negeri yang bebas bahas kitab kamu. Saya menghargai iman kamu. Saya tahu saya menghargai negara kita negara hukum. Makanya ketika saya membahas sebuah sejarah, Anda respon dong. Karena kalau saya bahas kitab kamu bisa. Tapi saya tidak mau terjebak. Abang tadi menyalahkan saya. Kenapa yang menciptakan naik haji itu bukan Allah? Abang sudah menjelaskan. Saya tanya, saya nggak menyalahkan. Saya tanya, yang menciptakan naik haji itu siapa? Allah bang, Allah. Kenapa di situ mengatakan naik haji? Makanya saya tanya, sebelum adanya Islam atau sesudahnya ada Islam ada naik haji? Jadi gini bang, ini saya baca lewat sumber ya, biar abang jelas nih. Oke. Saya ikutin. Jadi apakah Allah tidak pernah menurunkan ayat yang membuat kamu bingung lalu dia menariknya lagi? Enggak bang, enggak. Kalau di sini konteks di Al-Baqarah itu gini bang, konteks di Al-Baqarah itu dan ingatlah
ketika Tuhan mau menguji Ibrahim, berarti ini di masa Nabi Ibrahim ya Bang, dengan berapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Dia berfirman, saya jelaskan, dia berfirman itu siapa? Allah. Saya pegang. Sesungguhnya aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin bagi manusia. Ini sebelum ada Nabi Isa, sebelum ada Nabi Muhammad ya. Geser dulu nih, biar sama-sama sepakat nih. Oke? Oke, saya pegang. Oke. Tenang, saya catat. Ibrahim berkata, dan dari keturunanku, dia berfirman, janjiku tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang zalim. Sampai situ paham Bang? Oke. Sekarang gini, saya paham ya. Saya paham, tapi saya ada pertanyaan. Pertanyaan saya gini. Ibrahim dulu atau Musa dulu? Saya buka sumber dari Islam ya. Tunggu Bang. Enggak, saya tanya. Yang dulu Ibrahim dulu, Abraham dulu atau Musa duluan? Iya, saya buka dulu Bang. Kalau saya ngomong aja Bang, nanti yang ada di bawah kasihan. Enggak, yang Bang. duluan ada ini Abraham dulu atau Musa? Simple. Kau dulu Kristen, harusnya kau tahu. Abraham duluan ada atau Kristen dulu? Musa dulu. Abang suka mengklaim. Saya ini membuka dari sumber. Katanya by data Bang. Yang saya Gimana tanya, Abraham dulu, terlalu lama. Abraham dulu atau Musa dulu? Simple. Heran ya, kita suruh buka data, tapi disuruh adu congor. Bingung kita nih Saya Bang. nggak adu congor, saya hanya minta kau jawab dengan saya buka, cepat. Bang. Jadi Oke, dari- silakan kau buka. Kau harus jawab esensi pertanyaan saya. Betul, Silakan. saya buka Kita bahas dulu, tentang sabar, Ka'bah nih. Sabar. Silakan, kelamaan. Kelamaan ini, serius. Pantas kau meninggalkan Kristus, itu pantas karena kau tidak tahu mana duluan, Abraham dulu atau Musa duluan. Pantas kau meninggalkan Kristus. Sabar Bang, sedikit lagi, sabar. Serius, pantas kau meninggalkan Kristus karena kau tidak bisa tahu Abraham dulu atau Musa duluan. Pantas kau tinggalkan Yesus. Abang ini mau diskusi apa marah-marah nih Bang? Saya bingung nih. Karena saya bingung, kau sampai meninggalkan Kristus ini, saya bilang wajar. Sambil kau cari data toh. Bang. Karena apa? Saya bilang wajar karena apa? Masa saya tanya Abraham dulu atau Musa dulu, kau nggak bisa jawab? Oke Bang, ini ketemu nih. Ibrahim dulu Bang. Ya kan? Ibrahim dulu. Ibrahim dulu. Oke. Nah, menurut buku apapun, Ibrahim yang membangun Ka'bah, betul? Jangan gitu dulu. Abraham versi siapa? Enggak, Ini jawab. Abraham yang membangun Ka'bah, betul? Ibrahim di sini bukan Abraham. Oke, Ibrahim yang membangun Ka'bah, betul? Nah, jelas itu benar. Lanjut. Oke, betul. Sekarang, pertanyaan kedua saya. Ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah, di situ ada perintah naik haji atau enggak? Ada ini jelas kena kau. Ada nih, ada. Oke, ada. Ada. Pertanyaan keempat saya, justru kau yang kena di sini. Jika perintah naik haji sudah ada, kapan Nabi Musa naik haji? Dok, selamat datang di kebenaran. Setelah Nabi Adam. Tunjukkan datanya di mana Nabi Musa naik haji. Dor. Sabar dulu, sabar. Pakai. Kapan Nabi Musa naik haji di Arab? Jawab. Kau bilang kena, kau RK. Kau yang kena. RK itu step by step tapi nyengat. Karena membuat orang mengerti. Sabar Bang, sabar. Jangan emosi. Kapan Nabi Musa naik haji? Kalau ada perintah naik haji ketika Ibrahim membangun Ka'bah, pertanyaan saya adalah kapan Musa naik haji? Jawab. Kapan Musa bilang labaik Allahumma labaik? Kapan? Jawab. Kena kau. Abang buka. Tunjukkan datanya. Kapan Musa naik haji? Nih, abang buka di Al-Baqarah 124 sampai 127 dan buka lagi QS Al-Qasas 1 sampai 3. Kita baca sama-sama. Al-Baqarah berapa? 124 sama 127. 124. Ya. Ini ada dua nih. Oke? Kita bahas semuanya. Ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat lalu dia melaksanakan dengan sempurna, dia berfirman sesungguhnya menjadikan engkau sebagai pemimpin seluruh dia Ibrahim. Awalnya aku ceritain mohon terus. ya. Sabar.
Allah berfirman, doa aku kabulkan. Mana di sini Musa diperintahkan naik haji? Kagak Sabar ada. dulu, sabar. Kagak Ini ada. lagi sabar dulu, sabar. Mana? Selamat datang Nah, di nih kebenaran. Bang, Abang buka. Abang buka di Al-Qasas ayat 1 sampai 3. Al-Qasas ayat 1. Ya. Ya. Membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun, dan dengan benar orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Firaun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi. Penduduknya berpecah belah dan menindas segolong, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup. Mana dia naik haji? Sesungguhnya Firaun termasuk Nih, di sini, orang-orang yang Bang. berbuat Lihat dulu kerusakan dan sini. kami. Mana? Gak ada. Konteksnya, Musa lihat di naik sini haji. konteksnya. Tidak ada Konteksnya di sini konteks dikatakan Musa naik haji. Di sini ada, Bang. Abang bisa punya Mana? versi, saya juga punya Apakah versi. beda-beda Qurannya? Kan nggak Bukan. beda-beda. Tadi Abang bisa buka sejarah, saya juga bisa Yang konteks pertanyaan bisa. saya adalah, ketika kau mengatakan pertanyaan saya, apakah Ibrahim yang membangun Ka'bah? Kau bilang iya. Ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah, berarti ada perintah naik haji sama Allah. Nah, kemudian pertanyaan saya, karena Ibrahim duluan daripada Musa. Ketika Ibrahim sudah membuat Ka'bah dan ada perintah naik haji, pertanyaan saya, apakah Musa ada perintahkan naik haji? Di mana ayatnya? Kau buka Al-Baqarah 124. Tidak ditemukan Ya. bahwa Musa naik haji. Al-Qasas tidak ditemukan. Jadi yang mana? Nah, konteks di sini, Bang, dengerin dulu, dengerin. Konteks di sini, semua nabi-nabi itu melakukan perjalanan haji. Di mana datanya? Jangan hanya klaim, tapi datanya mana? Kalau saya bisa on cam, saya akan on cam, Bang. Ya kau tinggal ngomong. Tadi kau buka Al-Baqarah 124, saya bukakan tidak ada. Saya buka Al-Qasas ayat 123 tidak ada. Nama benar yang konteksnya, mana, teman? nama konteksnya di sumber tafsir Al-Quran oleh Prof. Dr. Hamka. Saya tanya Al-Quran. Tadi saya buka itu, kau bilang tidak percaya. Sumber kami adalah Al-Quran, nggak ada yang lain. Betul, Bang. Kalau mau Namanya tafsir saya bisa buka nih, aja Ibnu Katsir banyak. betul, Bang. Nah Al-Quran sekarang itu, saya tanya Bang. kamu, kau jawab menurut Al-Quran. Betul. Di Di sini, mana? Bang. Di sini ada mana Musa konteksnya. naik haji? Di sini ada konteksnya. Jangan takia, brother. Kau mualaf harusnya kau pintar. Di mana Ini. Musa naik haji? Karena saya pintar, saya masuk Islam, Bang. Makanya lihat Ya dulu makanya di sini saya tanya di konteksnya. mana Musa naik haji. Pertanyaan saya. Bang, Abang baca dari atas deh. Ini kan Lah saya baca ayat- dari atas lah dari tadi. Dari Al-Qasas 1, Abang- 2, 3 nggak Abang ada. baca Ayat 2 dia singkat. bilang apa? Itulah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Di sini ada, Mana? Bang. Di sini ada. Di mana bicara tentang naik haji? Dalam Di sini- Al-Qasas surah 28 ini. Abang tadi bisa percaya dari Sirawi Nih, kau lihat Nampaknya. baik-baik. Ini surat Al-Qasas ayat yang ketiga. Kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Firaun. Dengan Itu udah sebenarnya jelas, untuk Bang. kaum beriman. Di dalam kisah Mana Musa Musa naik itu- haji? Di dalam kisah Musa ditafsir oleh Dr. Hamka itu, beliau melakukan perjalanan haji. Jadi di situ ada Di mana? asbabul- Tidak di sini dikatakan Musa naik haji. Astagfirullahaladzim. Memang di situ tidak ada dinyatakan. Coba Bang. kau bacakan. Ada nggak dalam ayat 1 Musa naik haji? Betul tidak Nih, ada. ada Bang. nggak kau baca di sini? Coba kau baca. Ada nggak? Coba. Ada nggak Musa naik haji? Ada nggak Musa ke Arab? Abang RK. Mana? Mana Musa ke Arab, teman? Mana? Kita kalau hanya membaca Quran tanpa asbabul Tidak wujud, ada Musa ke Arab, teman. susah dibantah kalau gitu. Gini, tadi kan saya bertanya kepada kamu, ya. Ketika saya membawa buku Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, kau tidak terima. Kau bilang dasar Nggak saya adalah apa-apa. Al-Quran. Saya terima, Sabar, saya kau diam terima. dulu, kau diam dulu. Allah. Saya membawa Sirah Nabawiyah Al-Mubarakfuri, kau bilang dasar saya Al-Quran. Ketika Iyalah. saya bilang, oke, saya ikutin mau kamu. Kita Ya. bahas Al-Quran, saya tanya Al-Quranmu. Saya tanya, Betul. di mana Nabi Musa naik haji atas perintah Allah? Ya, ketika Ibrahim sudah membangun Ka'bah. Iya. Kau bilang, kau lari ke tafsir. Tadi kau bilang lari ke Al-Quran. Kita putar-putar. Nanti ketika Bang. saya membawa nanti data ini, Ibnu Katsir, kau bilang, dasar saya adalah Al-Quran. Kita Saya putar-putar boleh, terus di situ. saya boleh bantah, Bang? Sedikit, Gini, sedikit. jadi kau Sedikit, ini sedikit. dasar kau diskusi dengan saya ini
Mau diskusi pakai tafsir, Al-Quran, atau sirah nabawiyah? Jawab. Sedikit Bang, sedikit. Ini pola permainan berpikiran ya. Abang bilang di mana Musa itu melakukan ibadah haji. Bang, yang namanya Nabi udah dikuasai nih dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa. Itu semuanya Muslim Bang. Mana ada Muslim yang nggak naik haji? Pikir logika Abang coba. Betul? Kalau semua Muslim naik haji, kau tinggal buktikan kepada saya di mana Nabi Musa naik haji. Bang, kalau semuanya di Al-Quran diceritain Adam Kapan naik Nabi haji, Musa Idris itu? naik Kapan haji, Nabi Musa? Nuh naik haji, Nabi itu Musa ini Quran, kan Bang. tidak bisa. Yang Sabar, kau ada, dengar. Bang. Nabi Musa ini tidak diizinkan untuk masuk ke tanah-tanah perjanjian, betul? Mana coba pakai sumber, jangan cuma congor. Iya, Taurat mengatakan itu. Ah, congor aja. Oke kan? Sumber Bang, sumber lah, Ketika sumber dia gitu. tidak diizinkan masuk tanah perjanjian. Nah, Ya. ketika dia tidak masuk ke tanah perjanjian itu, apakah dari sejak kapan ketika dia tidak izin masuk ke tanah perjanjian dia ke Arab? Tahun berapa Ibrahim membuat Ka'bah itu di Arab? Kenapa waktu itu ini logikanya gini, logika dasarnya gini. Kalau Ibrahim duluan ada, kenapa saat itu Allah tidak memerintahkan Musa dan bangsa Israel pergi ke Arab? Karena tanah perjanjiannya adalah Arab. Kenapa dia harus pergi ke Israel? Kalau Ibrahim sudah membangun Ka'bah, kenapa Musa tidak langsung saja ke tanah ke Arab? Coba jawab. Coba jawab. Abang soalnya muter-muter jadi ke Enggak, Israel. kamu sekarang. logika dong, saya nggak muter. Kamu gini, Gini, ketika Bang. kau memerintahkan Ibrahim yang duluan ada dan Ibrahim yang membangun Ka'bah, ya, kenapa saat itu Allah tidak memerintahkan bangsa Israel pergi langsung ke Arab karena di Arab sudah ada Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim? Dan saya Kenapa punya harus pergi ke tanah perjanjian? Jawab. Logika kamu coba pakai. Kalau kau Ini, kita Bang. tutup kitab, kita pakai logika nih. Ya udah logika Abang begitu ya, jangan menanya tapi Nah, kalau logika saya adalah ketika Ibrahim yang membangun Ka'bah, kenapa ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub tidak memerintahkan Musa langsung saja ke Arab dan pergi tawaf di Ka'bah di Arab? saya juga punya logika. Gimana caranya? Enggak, kau jawab dulu pertanyaan saya, jangan kemana-mana. Abang punya logika bertanya. Saya katanya punya logika mualaf tidak boleh cerdas. bertanya. Heran saya tuh. Katanya cerdas. Turun kamu bro, pakai akun palsu, turun kamu. Logika saya kan gini kan, ketika kamu mengatakan Ibrahim yang membangun Ka'bah, saya ikutin, oke, it's okay. Pertanyaan saya pertama adalah, apakah ada perintah Nabi Musa naik haji? Kapan Musa ke Arab? Kemudian kedua adalah, ketika Ibrahim yang membangun Ka'bah, kenapa Allah tidak memerintahkan Nabi Musa dan bangsa Israel langsung ke Arab? Kenapa harus pergi dulu ke mana itu? Ke bangsa Israel. Kenapa tidak langsung ke Arab? Coba mikir, coba. Coba, saya nggak mau bilang RKK lah, mau apa, panik terserah. Tapi saya mengajak kalian berpikir cerdas nih. Ya, kalian berpikir cerdas nih. Cerdas kalian seperti apa? Kenapa Allah tidak memerintahkan Musa dan bangsa Israel langsung ke Arab saja? Kenapa harus pergi ke bangsa Israel? Kenapa nggak ke tanah Arab? Kalau memang Arab itu sudah dijadikan Mekah atau Baitullah sama Ibrahim saat itu, lalu dipasang batu Hajar Aswad di situ, batu dari surga menurut Ibnu Katsir. Coba kalian mikir. Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa follow Bang RK, jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya. 1 orang 5 kali share. Coba mikir, saya ngajak kalian berpikir cerdas nih. Ya. Saya ngajak kalian berpikir cerdas gitu. Ya. Kenapa tidak mau berpikir secara terbuka? Jendela pikiran kalian ini terbuka gitu. Kacau kalian ini ya. Susahnya adalah ketika kalian tidak mau jujur dalam diskusi. Itu yang susahnya, teman. Silakan. Halo Pak Syam, silakan buka kameranya. Apalagi diskusi dengan orang nggak on cam, itu takianya mau di-on, teman. Serius.
Oke, kita turun dulu. Makasih yang sudah kasih gift-giftnya, mawar-mawarnya. Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan. Tuhan Yesus memberkati ya yang sudah kasih mawar-mawarnya. Halo, Kristen bukan? Halo. Halo, Kristen bukan? Ya, Kristen bukan? Islam. Silakan buka kameranya, teman. Aduh, enggak. Silakan buka kameranya. Silakan. Silakan. Aduh, enggak tahu caranya ini, bro. Terima. Simpan ini gimana? Udah simpan. Ya, simpan, pencet. Ya, ini saya sudah simpan ini. Sok, pencet oke. Loh. Simpan aja, simpan. Ya udah, simpan di bawah dulu ya, teman. Simpan di bawah dulu ya. Simpan di bawah dulu. Ya, kita naikin lagi. Edgar, silakan Edgar. Saya nggak mau asal teriak-teriak. Dari tadi kau bicara nggak pakai data, malas ya. Halo Mas Edgar, Kristen bukan? Muslim. Ya, buka kameranya teman. Buka kameranya teman. Oh, sudah. Oke, duduk. Duduk teman, duduk. Ya, sudah duduk. Sudah duduk. Ya, silakan. Ya, suaranya kencang, apa yang mau diskusikan, silakan. Nggak ada, gua cuma sudah tahu aja semua dari isinya kamu itu sudah tahu. Ya udah, kosong kau, turun. Gua kosong ampas kopi, turun. Ya, saking berisinya kamu itu. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia, bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100 4996 560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda
Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia, dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara